welcome back to my channel and this is Let's Us Try. Alhamdulillah kita datang lagi sama-sama teman-teman. Guys, gimana kabar? Thank you so much for clicking this video. Stop by to watch us. Today I'm not alone. Halo. Ada yang paling cantik di sini. Thank you so much. Kamu terlalu berlebihan deh. Enggak berlebihan Mistika. Kalau di depan kamu tuh aku nggak pernah bohong Mistika. Ngomong-ngomong tentang bohong Mistika, kamu suka nggak sih dibohongin? Ya enggak dong. Kenapa nggak mau dibohongin? Terlalu sering abang. Aku terlalu sering dibohongin. Siapa? Gak lagi. Siapa? Sebut namanya Mistika. Sebut namanya. Gak mau. Ya. Tapi yang secara rasanya aman kan? Jawab baik. Salah. Aduh. Aja. Oke. Nah, mesti ngomong tentang sesuatu yang bohong ini. Bener, aku juga nggak mau dibohongin. Ya Aku juga, itu beli nggak mau Iya. dibohongin. Teman-teman juga nggak mau dibohongin. Bagaimana kalau ada sebuah atau nggak sebuah sih, banyak sekali saat ini Mistika konten-konten yang beredar itu dan itu sebuah adalah kebohongan. Hai, itu banyak banget sih sebenarnya. Kadang-kadang ya itu karena kita di dunia maya. Betul. Ya. Jadi itu ya Nggak bisa terlihat. mempertanggungjawabkan Bener. juga, apalagi saat ini kan banyak sekali AI. Iya. Banyak sekali klip satu menutupi klip yang satu, Iya, diambil bener. dari mana, kemudian Bener. membuat cerita baru sesuai Bener. dengan harapan dia, which is Bener. actually not true and it doesn't happen at all. Nah, begitulah teman-teman semua. Saat ini banyak banget ya di tahun Indonesia 80 tahun merdeka ini, banyak banget rakyat Indonesia yang termakan isu-isu bohong, termakan kabar-kabar bohong. Apalagi? Nah, ada sebuah video nih Mistika, baru banget aku dapat, mengatakan bahwasanya, oke, jangan kaget ya, air zam-zam itu sesungguhnya datangnya dari Indonesia. Aduh ya Allah, kamu sekolah di mana? Atau kita mungkin yang tidak tahu, Bingung. atau mungkin kita yang tidak tahu sejarahnya. Coba gimana ceritanya? Ya Allah, air zam-zam itu sesungguhnya datangnya dari Indonesia loh. Sebegitu bangganya dengan Indonesia, sampai hal-hal yang merasa yang jauh pun, yang nggak mungkin pun dijadikan mungkin gitu Mistika. Kenapa gitu? Gemar banget untuk membuat sebuah video yang membodohi audiensnya. Atau mengada-ada ya? Dan hal sadly, but it's true, video-video tersebut tuh dapat views yang banyak banget Mistika. Ini itu dia indikasinya pertanda rakyat kita masih suka, masih gemar mengkonsumsi berita-berita tersebut. Berita-berita tersebut mendapatkan tempat di hati pemirsa Bisa. daripada negara kita. Ih, sangat menyedihkan. Ya itulah mister ya. Jadi kadang-kadang ini memang seseorang tuh ingin membuat sesuatu yang mengada-ngada agar dirinya itu menjadi viral. Iya. Dia Tapi tonton. iya. Nah itu sebenarnya viral, sudah tahu itu nggak sesuatu yang mengada-ngada, tapi kenapa terus ditonton? Itu maksud aku tuh kayak diberikan tempat dan diberikan ruang oleh peminat-peminat atau penonton-penonton Indonesia untuk hal-hal seperti itu yang membuat aku, Indonesia sudah 80 tahun merdeka, seharusnya sudah sangat pintar untuk membedakan mana yang bohong dan mana yang tidak bohong, karena kita pernah, negara ini pernah menjadi korban daripada pembohongan seperti itu ya kan, kebohongan, pengkhianatan seperti itu. Kenapa masih gemar dan itu kenapa kayak punya Tempat tersebut. Iya. Kenapa tega banget untuk membodohi orang-orang Indonesia atau teman-teman saudaranya juga gitu Mistika. Oke everyone, without any further kita coba lihat bersama-sama seperti apakah redaksinya. Sesungguhnya air zam-zam itu dari Indonesia. Oh my gosh. Coba kita lihat ya. Sultan Maulana Manshuruddin. Oke. Ada cerita lagi dari orang Banten mengenai sumur Zam-Zam dan kaitannya dengan batu Quran. Lokasi batu Quran ini berada di Pandeglang. Iya. Ini adalah sebuah batu yang dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa siapa saja yang melakukan tawaf atau berkeliling sebanyak 7 kali putaran di batu tersebut, maka segala permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Ceritanya, sekitar tahun 1651, Sultan Agung Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten dan pemerintahan diserahkan kepada putranya, yaitu Sultan Maulana Manshuruddin. Beliau pun diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten. Kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten. Kemudian beliau berangkat ke Baghdad, Irak, untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak sehingga Sultan Nusantara diserahkan kepada putranya, Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fadli. Pada saat berangkat ke Baghdad,
Sultan Maulana Mansyuruddin diberi wasiat oleh ayahnya, apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Baghdad, janganlah menggunakan atau memakai seragam kerajaan, atau nanti engkau akan mendapat malu. Dan kalau mau berangkat ke Baghdad, harus langsung ke Baghdad, kecuali engkau mampir ke Mekah dan sesudah itu langsung kembali ke Banten. Setibanya di Baghdad, ternyata Sultan Maulana Mansyuruddin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Baghdad sehingga beliau mendapat malu. Saat akan pulang ke Banten, beliau pergi ke Mekah. Beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dan dengan izin Allah, beliau menyelam di sumur Zam-Zam. Secara mengejutkan, beliau kemudian muncul pada sebuah kubangan air di daerah Pandeglang, Banten. Setelah itu, dari bekas lubang tempat menyelamnya Syekh Mansyuruddin, keluarlah air terus-menerus tak kunjung berhenti. Masyarakat sekitar percaya bahwa air tersebut adalah air dari sumur Zam-Zam. Ya Allah. Karena takut jemaah haji kekurangan air karena sumur Zam-Zam bocor ke Banten, maka diambilkan Al-Quran untuk menutup lubang tersebut. Tak lama, Al-Quran itu pun berubah menjadi batu. Cerita lain menyebutkan kalau batu itu sudah ada di sana. Lalu oleh beliau batu tersebut ditulis ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan telunjuknya sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama keramat batu Quran. Wow. Menurut cerita penjaga pemandian Cibulakan, air kolam pemandian yang dalamnya hanya sekitar 1 meter hingga dasar kolam ini tak bisa kering sekalipun musim kemarau berlangsung panjang. Dan konon, pengeringan kolam pernah dilakukan sebelumnya untuk meneliti keberadaan batu Quran tersebut. Anehnya, air kolam tidak pernah mau kering walaupun disedot pipa air bertekanan ratusan kubik per jam. Secara kasat mata, batu Quran tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dan katanya, dengan cara apapun dan alat apapun tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Tulisan Al-Quran pada batu itu hanya bisa dilihat dengan mata batin. Wow. Hanya orang yang hati dan jiwanya bersihlah yang bisa Aku melihat nggak lihat tulisan Al-Quran tulisan tersebut. Al-Quran. Apa adikku? Subhanallah. Semoga bermanfaat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi gini ya Mister ya gitulah ya. Kalau misalnya masyarakat kita selalu masih percaya dengan mitos-mitos yang sebenarnya sangat Betul. menjerumuskan kepada hal musyrik. Betul. Ya, dan yang seperti ini tuh sering sekali terjadi ya kan Betul. ya. Kayak misalnya kenapa tiba kita harus serasa kayak misal tawaf 7 Tawaf kali. 7 kali itu udah serasa kayak naik haji gitu Betul. ya di Ada sana yang naik ya. haji lewat goa. Nah, itu Iya dia kan? serem banget. Atau bayangin loh misal kejadian-kejadian yang maksudnya mitos-mitos itu kadang-kadang mereka bawa sampai ke pada saat mereka beribadah haji atau umroh kayak misalnya. Banyak sekali kayak makanya Indonesia itu kan Terkenal, zamannya sangat terkenal seperti itu kayak misalnya ada katanya kalau kita menulis nama kita di bukit gitu itu akannya dapat jodoh. Coba padahal itu kan vandalisme ya nggak boleh. Terus ada lagi pernah kejadian jamaah Indonesia memotong Oh iya, memotong cover Ka'bah. Iya. Coba bayangin. Oh, Akbar. Iya. Berani dia. Makanya ya Akbar itu kan kesiagannya. Iya, makanya kan ketahuan kan. Makanya mitos-mitos yang seperti itulah yang sebenarnya Ya Allah. aduh sangat menyeramkan dan sangat Nah, hal-hal tersebut harusnya menjadi perhatian dan pengawasan daripada pemerintah Mistika gitu untuk mengawasi konten-konten apa yang berlaku di rakyat-rakyat kita ini gitu. Ada memang bagian daripada mungkin bagian telekomunikasi, departemen komunikasi, menteri komunikasi itu mengawasi ataupun siapapun deh yang bertugas untuk mengawasi konten-konten yang beredar. Apakah konten-konten ini itu benar-benar memberikan petunjuk, memberikan pendidikan atau malah sebaliknya kepada rakyatnya. Itu kan sangat berbahaya apabila ini dikonsumsi secara terus-menerus oleh rakyat-rakyat kita. They are going nowhere. They gonna be in the same brain. Pola pikir secara terus-menerus nggak ada yang membatasi hal-hal tersebut. Jadi orang konten kreator seperti itu pun merasa bebas seperti Mistika. Kemarin aku dapat kabar di YouTube bahwa YouTube itu berinisiatif untuk memban beberapa konten kreator atau beberapa konten yang tidak ada orangnya. Yang which is hanya dari AI atau klip dan klip itu aku wow, alhamdulillah. Tapi itu dari YouTube, hanya YouTube aja tapi ya. kenapa dari inisiatif pemerintah nggak ada gitu? Padahal I do believe
sedikit banyak YouTube juga itu memberikan beberapa pajak Yes. kepada negara Indonesia juga gitu loh. Kenapa pajaknya doang yang diambil, nggak mereka bekerja untuk itu gitu loh. Untuk apa? Untuk rakyat juga, karena I do believe banyak Mistika yang menggunakan momen seperti ini hanya untuk kepentingan pribadi mereka, makin membodoh-bodohi rakyat, Banget, Mister. makin menjerumuskan rakyat ke lubang di mana mereka tidak mendapatkan pencerahan. Terus aku sebagai pendidik merasa sedih banget Mistika. Nah iya, benar sekali. Misal aku setuju sih dimana kalau misal pemerintahan kita itu Komdigi ya, Iya, komunikasi Komdigi. digital itu Iya. kan, itu harus benar-benar kayak misalnya mengawasi Iya. setiap konten kreator. Betul. Jadi biar kita nggak kecolongan lagi. Iya, Mistika, gitu Kan kita loh. sering sekali loh kecolongan. Ini masih konten kreator Iya. begini. Bagaimana yang lagi marak sekarang? Betul, Mister? betul. Judi online Nah, mana-mana betul, ya kan? betul. Oh, serem Kemarin tuh, banget. karena ini akan mengakibatkan impact-nya Yes. besar banget Mistika. Nggak hanya dalam negeri, apabila ada konten kreator yang memang sangat tidak bermoral, kemudian mengadu domba kedua negara, kemudian pemimpin negara sebelah kemudian ubah bentuknya, dicoret-coret mukanya, kemudian lambang negara sebelah juga bentuknya diubah-ubah, Iya. direndah-rendahkan, itu kan adanya pengawasan. Seharusnya jika ada pengawasan maka itu tidak akan lolos. Benar Seperti sekali, itu loh Mister. Mistika. Ada filter-filter yang harus dilakukan gitu loh. Iya. Tapi tidak ada sepertinya. Iya, kayak kita kecolongan Gitu, terus Mister ya. gitu Aduh, tuh, Mistika. atau jangan-jangan Apa? orang dalam sendiri yang main. Nggak mau tahu. Udah. Ya, kemarin judi Iya, online, iya. bahkan judi online itu ada di salah satu web resmi daripada kementerian kita juga gitu. Serem kan, tuh kan, ya kan. Itulah yang membuat aku kayak, ya Allah, kita tuh ingin maju. Hal yang terpenting adalah we are what we eat gitu loh. We Yes. are what we consume gitu Yeah. loh. Jadi kita konsumsi sesuatu yang baik, bukan hanya makanan, tapi sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita baca juga baik, maka kita akan menjadi baik juga. Tapi hal seperti ini sudah secara agama juga salah, secara histori juga salah, secara informasi juga bukan informasi yang benar. Itu mendapatkan views itu 3 atau 4 hari itu 100.000. 100.000 views Mistika. Makin banyak. Banget banget itu. Diviralin. Iya gitu. Ya Allah, kan sedih banget gitu melihat hal seperti ini. Dan ya semoga dengan apa yang kita usahakan lewat kita sound ke media seperti ini juga pemerintah bisa melihat apa yang sudah terjadi. Sebenarnya mungkin pemerintah nggak notice ya. Jadi kita bawa ini biar pemerintah juga kita notice seperti itu. Wow, gitu sih Mistika. Jadi dibohongin secara masif. Jangan dong. Jadi sebenarnya kalau misalnya sebagai penonton juga harus harus sadar gitu. Itu juga Kalau tugas kita misalnya ya. ada konten-konten yang Tidak bisa dipercaya. tidak bisa dipercaya, mendingan nggak usah ditonton, Betul. ya kan? Atau nggak usah diviral-viralin, nggak usah diterus-terusin, ya kan? Stop there aja, nggak usah disebar-sebarkan Iya. seperti itu. Karena itu merupakan tanggung jawab kita semua juga ya. Ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak baik, maka secara agama kita juga akan mendapatkan ganjaran yang tidak baik Benar juga. sekali. Gitu Jadi kan. biar kita juga nggak menyebarkan hal-hal yang mengandung fitnah, ya kan? Gitu deh. Wow, Oke. sedih loh jika kita 80 tahun kalau kita merdeka itu usia manusia 80 tahun tuh pasti seseorang sudah sangat dewasa, Aduh, sudah makan bener, asam Jen. garam kehidupan gitu Mistika ya. Sebenarnya kalau 80 tahun itu di benak aku tuh harusnya tuh kayak sudah settle ya, sudah sudah settle, settle, menikmati hidup aja. Sudah tahu pattern apa yang harus dilakukan Iya ya. dong, gitu. harusnya seperti itu. Nggak harus bekerja keras Kayak lagi, misalnya ya kan? kita harus apa ya, Masih. banyak sekali ya pekerjaan rumah yang harus kita lakukan di sini. Banyak mister. Wow, sedih loh guys, sumpah. Apalagi kita nih merasa itu hal-hal membodohkan, apalagi kita pendidik, kita membodohkan rakyat, membodohkan audiens, itu kayak oh ya Allah, kenapa nggak punya hati banget gitu. Itu sih yang bikin kita sad. Nah, menurut kalian gimana guys tentang fenomena-fenomena seperti ini? Menurut kamu tuh ini orang saking cintanya sama negaranya sehingga semua mau dimungkinkan, semua di make it happen gitu. Bahkan yang jauh pun kejadian ya. Iya. Ada kerajaan Indonesia Banten
mau bangun kerajaan Banten di Baghdad. Aku ke Baghdad naik apa? Pertanyaan aku. Nggak bisa, kalau misalnya yang itu mungkin aku masih bisa make sense ya. Dimana misalnya kalau konon katanya kan nenek moyang kita seorang pelaut, mungkin mereka mengarungi samudra like that. Tapi permasalahannya ketika tiba-tiba dia sedang berdoa di Mekah, terus dia kecebur menyelam di sumur Zam-Zam. Itu nggak mungkin banget sih. Gak. Itu tuh bener-bener fiksi banget sih ya. Keluarnya kepalanya ada di istana itu kan. Dan akhirnya jadi mata air ya kan. Gitu. Itu sesuatu ya. Takut airnya habis, jemaah haji yang habis gitu jam-jamnya. Terus makanya ditutupi sama Al-Quran. Iya, Al-Quran lama-lama jadi batu. Kamu tawaf di situ semua keinginan kamu terpenuhi. Itu tuh pintar sekali gitu. Itu sangat imajinatif. Ya Allah, maksud aku. Kalau seandainya saat itu nggak gagal, mungkin kita punya keturunan atau network kita di Baghdad. Asik. Bisa gila. Okay guys, that's all for today. What do you think about this topic and this video? Hopefully kalian juga bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Thank you so much for watching. Hope you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe for informasi Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Harus bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.